uh, kita harus mengajar dengan hati. Nah, dulu suka marah-marah. Kita kalau anak-anak salah, kita hukum. Sejak mengikuti guru penggerak sudah tidak boleh ada namanya penghukuman. Nah, itu adalah namanya segitiga restitusi. Jadi bagaimana anak yang melakukan kesalahan itu bisa dia merasa bersalah. Jadi biasa kalau kamu itu kalau setiap hari terlambat terus itu tidak, jangan seperti itu. Kenapa? Dari hukuman itulah terjadi anak-anak dia akan merasa malu, merasa ya semua akan merasa bagaimana gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unaha TV Channel, kembali lagi dengan saya Anissa Nurdiasa di Kepo Konawe Podcast. Nah, pada kali ini kita akan membahas isu pendidikan, di mana kita akan mengkaji dan membahas lebih detail lagi ya terkait isu-isu yang ada dalam dunia pendidikan. Dan kita juga nanti akan menjawab nih keresahan-keresahan para guru-guru khususnya yang ada di Kabupaten Konawe terkait penerapan dari kurikulum Merdeka. Telah hadir di samping saya seorang pendidik dan juga pegiat literasi di Kabupaten Konawe, yaitu Ibu Pirawati SPD MPD. Halo Ibu, selamat datang di Kepo. Ya, terima kasih atas undangannya hari ini. Baik, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Ibu, ini kan tema kita kan hari ini adalah pendidikan ya, adalah korelasinya dan sangat mendukung ya dengan apa istilahnya profesi Ibu dengan tema kita pada hari ini. Nah, tema utama kita kan ini Bu terkait kurikulum Merdeka dan di pandangan masyarakat nih khususnya guru-guru di Konawe ada kayak skeptis gitu dengan kurikulum Merdeka. Bagaimana tanggapannya? Kalau saya ini banyakkan yang muncul di masyarakat bukan saja lagi yang dihadapi oleh guru, tetapi ada juga banyak orang tua ya. Selalu mereka beranggapan bahwa kurikulum Merdeka ini sesuatu yang kayak berat bagi mereka. Karena biasa juga mereka beranggapan bahwa kok anak-anak ini kalau dikasih ini sama gurunya atau apa, ujung-ujungnya mereka selalu berpikir katanya merdeka, kok dikasih begini lagi, dikasih tugas lagi, dikasih proyek lagi, terus kurikulum merdekanya mana? Padahal itu yang harus diluruskan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya Bu, esensi dari kurikulum merdeka itu apa Bu? Maksudnya kan diketahui bahwa kan sebelumnya ada kurikulum tersendiri ya Bu. Terus kemudian ada kurikulum merdeka itu kenapa? Ya, sebenarnya esensi dari kurikulum merdeka ini, tapi kalau kita mau bahas lebih jauh tentang kurikulum merdeka, sebenarnya kita harus tahu dulu dari mana asalnya, kenapa bisa muncul kan? Benar. Nah, ini kurikulum merdeka ini kan muncul pada saat untuk pemulihan kurikulum yang lalu. Pada saat itu terjadi namanya pandemi ya COVID. Nah, inilah yang memunculkan sehingga kurikulum muncul untuk memulihkan karena terjadinya learning loss, kemunduran pendidikan akibat adanya pandemi COVID 2019 pada saat itu. Nah, pada saat itu muncullah kemudian yang pertama adalah prototipe-nya. Ini masih percobaan pada saat itu kurikulum darurat. Nah, setelah berapa tahun 2021 sampai sekarang itu barulah diterapkan namanya kurikulum merdeka. Nah, esensi dari kurikulum merdeka sebenarnya itu lebih fokus kepada pendidikan karakter dan moral anak. Jadi yang paling mudah dipahami oleh masyarakat sebenarnya ini kurikulum merdeka ini sebenarnya lebih berpusat kepada murid. Jadi bagaimana pendidikan ini bisa membebaskan anak-anak, tapi bukan dalam artian bebas tanda kutip kan? Ya orang selalu beranggapan kurikulum merdeka itu adalah harus belajar sebebas-bebasnya. Anak-anak merdeka untuk belajar, bukan. Tapi merdeka dalam artian di sini adalah bagaimana pendidikan itu bisa mengakomodasi kebutuhan murid, kemudian minat dan gaya belajarnya. Karena biasa kita melihat kalau kurikulum sebelumnya itu kita berfokus kepada hasil akhirnya, bukan pada proses.
Makanya di kurikulum Merdeka ini dituntut bagaimana bisa menumbuhkan karakter, kemudian keterampilan yang biasa disebut untuk kontekstual. Nah inilah yang dari situ muncul namanya proyek penguatan topik Pancasila atau biasa kita singkat jadi P5. Itu esensinya. Berbicara tentang P5 ini ya Bu, katanya bisa dibawa di rumah atau bagaimana untuk pengerjaan P5? Iya. Ini yang terjadi soalnya miskonsepsi. Nah, salah satu yang paling unik dari kurikulum Merdeka ini adalah adanya proyek penguatan topik Pancasila. Dasarnya kenapa bisa muncul ini proyek karena di kurikulum Merdeka ini sesuai tujuan pendidikan yang dibawakan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu bagaimana memanusiakan manusia, ya. Nah, di sini ini kurikulum mereka kan mengambil konsep dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, bagaimana menumbuhkan karakter anak? Karakter anak di sini ada namanya profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah karakter atau nilai yang harus dikembangkan oleh anak didik kita di sekolah. Nah, bagaimana cara menguatkannya melalui P5 itu atau proyek penguatan pelajar Pancasila, sesuatu pembelajaran yang berbasis proyek, tapi bisa juga berbasis riset. Nah, terkait dengan pelaksanaannya, di sini banyak miskonsepsi. Banyak yang bawa P5-nya ini dikerjakan di rumah. Bagaimana caranya guru untuk menilai? Sementara esensi dari kurikulum Merdeka itu sebenarnya kita akan melihat dari prosesnya, bukan dari hasil akhir. Kenapa? Tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Karena bisa jadi proyek yang kita kasih ke siswa kita itu mungkin dikerjakan oleh keluarganya, kakaknya. Terus apa yang kita biasa kalau kita kasih, biasa dia bawa, hasilnya bagus sekali. Jadi kita bertanya-tanya, ini yang buat sebenarnya siapa sih? Nah, itulah esensinya. Jadi kita kenapa harus dilakukan di sekolah? Karena kita akan melihat prosesnya. Apa yang mau dinilai? Karakter itu. Karakter yang mana? Mandiri, dia kolaborasi atau kerjasama gotong royongnya. Jadi akan ada 6 karakter ya yang harus dibangun oleh pendidikan itu dalam P5. Yang pertama itu bagaimana anak-anak itu bisa beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan globalnya bagaimana, kita melihat dari situ. Kemudian gotong royongnya, dia bisa nggak bekerja sama dengan temannya antara satu dengan yang lain. Kemudian mandirinya, ini dia dikasih tugas, ini kira-kira dia bisa nggak kerja sendiri, apakah tidak perlu memerlukan bantuan orang lain, nah, seperti itu, orang tuanya. Kemudian benar kritis. Makanya untuk memunculkan karakter ini dibuatlah suatu wadah namanya proyek penguatan topik Pancasila. Seperti itu. Berarti Bu tadi ada 6 apa sih? Ada 6 nilai ya. Itu berarti bisa menjadi penilaian guru juga terhadap anak didik mereka sendiri. Itu yang menjadi poinnya. Jadi menjadi dimensi untuk menilai siswa kita dalam proyek itu. Bukan saja dalam proyek, dalam kelas juga itu yang akan dinilai. Tanya, oh ini anak dia kira-kira sudah bernalar kritis atau belum. Nah, ini yang kita, tetapi proyek itu bukan langsung dikerja, tapi dia butuh proses. Ada prosesnya. Bagaimana prosesnya? Itu untuk mengangkat proyek penguatan Pancasila ini, itu prosesnya bagaimana? Kita melihat isu yang terjadi di lingkungan sekolah atau bisa di lingkungan masyarakat. Kenapa? Karena misalnya begini, ketika kita mengangkat sebuah isu, itu harus yang betul-betul yang terjadi di situ, yang kontekstual dengan pengalaman siswa itu, yang berdasarkan kehidupan sehari-hari. Misalnya saat ini musim banjir kan, kebetulan di sekolahnya misalnya musim hujan dan banjir di sekolah itu, di sekolah anak itu misalnya banjir di sekolahnya. Nah, ini kan bisa dijadikan proyek. Apa proyeknya? Misalnya melihat dari situ. Oh, saya ingin murid saya memiliki karakter gotong royong. Saya ingin siswa saya memiliki karakter misalnya mandiri. Nah, apa? Bagaimana caranya? Dari isu itu, bagaimana itu banjir itu bisa dicegah. Nah, anak-anak merembuk mencari solusi dari itu. Apa yang dilakukan? Mungkin cari dulu permasalahannya, kenapa bisa terjadi banjir di sekolahnya, mungkin karena ada sampah. Itu bisa dijadikan isu dalam proyek itu. Baik,
Saya mungkin mau ambil sederhananya Bu ya terkait kurikulum Merdeka tadi. Berarti memang anak-anak didik itu bukan hanya diajarkan soal pelajaran gitu, tetapi Iya, juga pelajaran karakter. iya betul. Jadi ada keseimbangan antara karakter, moral dan juga Pengetahuan. pengetahuannya. Hmm. Baik. Ibu mungkin berbicara soal kurikulum Merdeka ini mungkin ada pro dan kontra nih di kalangan ibu guru atau masyarakat. Ya betul. Ibu pernah dapat nggak sih mungkin pro kontranya itu apa dan kayak gimana? Ya, kalau yang pro kontra itu banyak sekali ya. Ya. Pernah lihat video yang viral itu, Oh ya, katanya gimana itu? kurikulum yang di TikTok itu ya, Ya, seorang guru waktu kurikulum 2013 atau kurtilas, begitu masuk yang dibawa cuma dokumen, iya, ya artinya apa RTP atau apa. ya, Pas kurikulum Merdeka dia bawa semua alatnya, ada speakernya, ada laptopnya, Iya. ada semua. Artinya apa itu Bu? Ya, kalau itu kan untuk pembelajarannya Iya. kan itu. Tapi kalau menurut saya itu sebenarnya kembali ke guru tersebut kan. Nah, kalau saya sama aja karena waktu di kurikulum 2013 saja yang saya lakukan di kurikulum Merdeka sama-sama membutuhkan media yang sama juga. Di kurikulum 2013 juga saya menggunakan speaker, saya menggunakan LCD, laptop semua untuk menayangkan misalnya dalam bentuk konten materi bagaimana anak itu bisa memahami. Kan kita tidak hanya menjelaskan tetapi kita juga butuh penjelasan secara audiovisual supaya bagaimana pembelajaran itu bisa menarik. Nah, itu yang mereka katanya kalau kurikulum itu ribet, harus ada ini, harus ada ini, tergantung. Jadi kurikulum Merdeka, kurikulum itu sebenarnya walaupun kita ganti menteri, ganti kurikulum, kalau pada dasarnya sama sebenarnya sama. Cuman yang harus diganti itu adalah metode dari gurunya itu sendiri sebenarnya, metode. Biar mau bagus, mau tidak bagus kurikulumnya, yang harus dirubah adalah gurunya dulu. Kenapa? Karena yang menjadi aktor pembelajaran itu adalah guru. Dia yang akan memfasilitasi bagaimana pembelajaran itu bisa dia lebih menyenangkan, bisa lebih efektif, kondusif, itu dari guru sebenarnya. Nah, katanya kurikulum Merdeka ini dia harus pakai. Nah, dulu juga kan pakai. Misalnya kalau media pelajaran pakai video pembelajaran di kurikulum 13 juga pakai. Iya. Nah, pokoknya kembali dari individu guru tersebut. Ketika dia memiliki strategi untuk memahamkan siswa atau memberikan pembelajaran yang menyenangkan itu, ya kembali ke dia, sekreatif dia, apa yang mau dipakai medianya. Jadi guru yang harus membuat media yang menarik supaya lebih pahami. Nah, esensi dari kurikulum sebenarnya itu dia harus berpusat pada murid. Dari murid untuk murid, dan semua untuk murid. Baik. Berarti tadi memang ya butuh istilahnya Ibu sinergitas ya antara guru, peran penting guru juga sangat penting membuat metode belajar kan yang menyenangkan untuk siswanya bisa menerima juga dengan istilahnya dengan apa ya, semakin bagus metodenya yang dikasih ibu guru, semakin mudah juga anak-anak menangkap pembelajaran. Iya, dan mungkin ya saya harus tambahkan bahwa di kurikulum Merdeka ini kenapa dikatakan merdeka? Ya. Nah, ini kita kembali bahwa kita memerdekakan murid kita dalam artian bebas. Kita membuat pembelajaran itu harus sesuai dengan minat, bakat, dan kalau dulu itu sama rata semua. Kita sama ratakan. Maksudnya kenapa misalnya dari dalam satu kelas itu pasti ada siswa yang berbeda-beda. Ada yang berbeda-beda. Misalnya ada yang lebih cenderung disuka matematika atau yang lebih suka menari dan lain sebagainya, itu tidak ada yang akan sama. Nah, di kurikulum Merdeka ini ada namanya strategi pembelajaran yaitu diferensiasi. Nah, di sini makanya itu kenapa kurikulum Merdeka harus berpusat pada murid, karena memang kita akan memerdekakan murid dalam belajar. Contoh, strategi pembelajaran misalnya dalam satu kelas itu berbeda-beda. Bahkan biasa ada yang anak yang pemahamannya tinggi, misalnya dikatakan jenius, misalnya ada yang sedang, ada yang mungkin agak di bawah. Nah, kalau dulu itu kita kasih sama, soalnya kasih sama, perlakuannya kita kasih sama. Di kurikulum Merdeka tidak boleh seperti itu. Tetapi kita harus memberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan potensinya.
Jadi ketika selesai pasti akan juga selesai sama-sama. Karena kita memberikan perlakuan yang berbeda. Maksudnya begini, berbeda dalam artian bukan bilang perlakuan tidak. Prosesnya sama, tetapi kalau misalnya produk, misalnya ini anak harus menghasilkan sebuah produk kan, misalnya produk. Dan misalnya dalam artian menulis, misalnya bahasa Indonesia ya. Dari sekian itu pasti ada yang tidak suka menulis. Pasti ada yang tidak suka menulis. Ada yang itu tidak bisa menulis merangkai kalimat, tidak bisa. Tanya, ayo anak-anak buat satu paragraf tentang pengalaman kamu. Bisa jadi anak-anak itu, siapa tahu kita membaca kan. Kenapa kita bisa tahu bahwa ada yang tidak tahu? Sebelum memulai pembelajaran itu, kita melakukan namanya assessment untuk mengetahui di mana kemampuan anak-anak itu. Apakah ada anak yang bisa, setelah didapatkan itu barulah kita lakukan perlakuan prosesnya. Yang pintar menulis atau merangkai kata, ayo kamu buat segini. Yang sedang pemahamannya, oh mungkin kamu harus buat dalam bentuk kalimat saja, 2 kalimat lah. Terus yang belum paham menulis, mungkin kita kembalikan ke dia, kamu maunya apa, tapi harus menulis ya. Guru, bagaimana kalau saya buat saja gambar, tapi dia bercerita di situ? Ya boleh bener. Ya namanya merdeka, jadi membebaskan mereka memilih gaya belajar yang mereka sukai. Berarti prosesnya sama ya? Iya, proses. Jadi nanti produknya ketika dinilai ya sama-sama menghasilkan kalimat kan apa pengalaman. Mungkin dalam bentuk mungkin dia lebih minatnya menggambar. Dia akan gambar persasa di pantai, ini dia gambar. Berarti dia bercerita melalui gambar. Oke. Pembahasan yang sangat komprehensif ya Bu ya. Saya juga sebagai orang awam langsung tercerahkan nih dengan pembahasan Ibu. Tapi Bu mungkin bisa dijelaskan lagi apa sih perbedaannya kurikulum Merdeka yang diterapkan sekarang dengan K13? Perbedaannya di mana? Kalau K13 itu perbedaannya ya. Kalau di kurikulum 2013 itu dia lebih mengacu kepada pendidikan kompetensi dan akademis. Dia lebih fokus itu. Sedangkan kurikulum Merdeka dia lebih mengacu kepada pendidikan karakter dan moral. Itu yang tadi adanya P5. Kemudian kalau pembelajaran materi di kurikulum Merdeka itu materinya esensial. Kenapa dia esensial? Hanya yang sesuai dengan kontekstual di lingkungan. Punya yang harus perlu betul-betul yang akan dipelajari. Kalau di kurikulum 2013 itu dia lengkap terstruktur, makanya nanya per tema, dia tematik. Sebenarnya kalau kurikulum Merdeka ini bisa kita samakan dengan KTSP dulu lah, yang per mata pelajaran. Kalau di K13 ya itu kan tematik, tema 1, tema 2. Nah di sini kekurangannya, kalau anak-anak itu mau ulangan, ini saya berdasarkan pengalaman pribadi ya, anak saya di SD, itu kalau mau ulangan bingung, Mas saya mau belajar apa? Besok ulangan apa? Tema 1, iya tema 1 apa yang muncul? Maksudnya apa pelajaran? Misalnya kalau di jadwal kan ada besok PPKN, bahasa Indonesia. Ini misalnya tema 1, berarti satu buku tema itu yang harus dipelajari. Karena dalam satu buku itu sudah semua mata pelajaran. Oh gitu. Ini kurikulum Merdeka Bu ya? Yang K13. Oh, yang K13. Kalau yang kurikulum Merdeka itu sudah lebih tersendiri. Jadi mirip KTSP yang udah lebih apa ya? Udah bisa kayak tadi. Udah dipaham apa yang akan dipelajari. Iya. Terus pokoknya kalau bagi saya kurikulum Merdeka ini lebih menyenangkan sebenarnya, lebih efektif untuk kita terapkan di sekolah karena dia lebih fokus kepada siswa kita gitu ya. Mungkin sambil diminum Bu. Oh iya. Dari pembahasan Bu Pira juga tadi yang terkait ganti menteri, ganti kurikulum kan sudah terjawab juga nih untuk Ibu guru masyarakat di Konawe. Ibu, saya agak ini tadi mata saya ini tertuju di selempangnya itu Ibu. Iya. Guru penggerak Kabupaten Konawe. Gimana itu Bu? Mungkin ada kisah atau istilahnya perjalanan karir Ibu ya sebelum bisa menggunakan selempang tersebut. Oke. Sebenarnya selempang ini butuh perjuangan sebenarnya. Ya, ini kami mendapatkannya ini kurang lebih
13 bulan ya. Padahal sebelum kami mengikuti pendidikan guru penggerak ini itu memang harus 6 bulan selesai. Tapi karena pada saat itu masih ditangani oleh Kemendikbudristek pada saat itu, akhirnya pasti tengah jalan diambil alih oleh Balai Guru Penggerak di provinsi. Jadi kami ditarik dulu. Pokoknya ini yang membuat kami. Tapi dari pengalaman ini juga banyak sekali memang pengalaman yang paling mengesankan. Dari angkatan 4 ini kami itu beranggotakan 42 guru penggerak. Ada yang sempat mengundurkan diri karena sudah merasa tidak percaya diri lah karena katanya ini berat kayak perjuangannya. Padahal setelah kami mengikuti itu banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan. Jadi guru penggerak ini tapi sebenarnya banyak yang apa ya, dari adanya guru penggerak ini banyak juga yang nggak mau daftar karena berpikir bahwa kalau jadi guru penggerak itu harus jadi kepala sekolah. Padahal ini yang harus dibuang jauh-jauh. Intinya bagaimana kita mendapatkan ilmunya. Ya, jadi ini kami dapatkan 2021 pada saat itu, kemudian tahun 2022 selesai. Jadi kami belajar tentang bagaimana menjadi guru yang sebenarnya. Nah, saya menjadi guru penggerak sebelum menjadi guru penggerak itu dengan yang jadi guru penggerak itu jauh beda sekali. Kenapa? Sebelum jadi guru penggerak itu biasa kalau kita ngajar maunya kita baru jadi. Padahal sebenarnya sebagai guru penggerak itu kita harus menghamba kepada murid kita. Menghamba dalam artinya anak ini, kita ini sebagai pelayan kita. Kenapa? Kita yang memfasilitasi mereka untuk belajar. Kita harus mengajar dengan hati. Nah, dulu suka marah-marah. Kita kalau anak-anak salah, kita hukum. Sejak mengikuti guru penggerak sudah tidak boleh ada namanya penghukuman. Nah, itu ada namanya segitiga restitusi. Jadi bagaimana anak yang melakukan kesalahan itu bisa dia merasa bersalah. Jadi biasa kalau kamu itu kalau setiap hari terlambat terus itu tidak, jangan seperti itu. Kenapa? Dari hukuman itulah terjadi anak-anak dia akan merasa malu, merasa ya semua akan merasa bagaimana gitu. Nah, kalau yang di sini bagaimana anak itu dia bisa berubah? Ya kita melakukan segitiga restitusi. Kita yakini dia bahwa apa yang kamu lakukan itu sebenarnya begini. Nah, dari kesalahan itu muncullah namanya sikap positif. Ayat memunculkan budaya positif anak. Nah, ini guru penggerak ini melalui beberapa tes, ada tahap 1, esai, kemudian tes bakat skolastik. Berarti kayak ikut ujian. Iya, seperti itu ya. Dan soal-soalnya itu kalau tes bakat skolastik mirip-mirip tes PNS. Ya, nah dia ada TWK-nya. Iya, hanya soal-soal yang mirip-mirip tes CPNS kebangsaan gitu ya. Nah, yang paling berat itu sebenarnya kenapa banyak guru-guru penggerak guru-guru di Kabupaten Konawe malas untuk daftar. Sekarang sudah berjalan angkatan 10 dan saya sekarang sudah menjalani calon pengajar praktik lagi. Jadi pengajar praktik itu adalah yang akan mendampingi guru penggerak. Oh, ini sudah naik lagi ya. Apa yang kasih malas guru-guru di Konawe itu daftar itu adalah mengerjakan esai, karena memang esainya panjang-panjang. Padahal itu esai, esai sebenarnya bercerita tentang pengalamannya kita, praktik baik kita dalam pembelajaran sebenarnya. Apa sih sebenarnya yang susah itu? Tapi setelah saya bertanya ke teman-teman apa yang menjadi keresahan mereka itu nggak bisa merangkai kalimat, ya ini. Padahal itu sebagai wadah yang untuk mengasah. Ya. Oleh kan esai kan bisa cari beberapa referensi. Iya. Baik, Ibu, ini udah lumayan nih untuk obrolan kita. Tapi saya mau tahu Ibu kalau boleh tahu guru di mana ya? Ya, gurunya di SD mana? Saya ngajar di SD Negeri 1 Wawotobi. Nah, ini sudah hampir 6 tahun ya. Tapi sebelum ngajar di SD 1 Wawotobi, saya ngajar di SD 1 ABKRI. Sudah 6 tahun di SD ya, kurang lebih. Ada komunitasnya nggak, Bu? Ada. Jadi selain komunitas yang di satuan pendidikan, saya juga memiliki komunitas literasi
ada komunitas literasi Konawe itu di mana anggotanya adalah teman-teman atau rekan-rekan saya yang bergerak di bidang literasi. Biasanya itu kita merangkul anak-anak yang putus sekolah, yang tidak tahu membaca, itu yang kemudian anak-anak yang misalnya yang hobinya ini mendongeng, baca puisi di situ. Iya. Jadi saya punya pustaka mini, alhamdulillah sejak tahun 2019 itu juga butuh perjuangan juga sampai sekarang sudah dikenal di kementerian, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hanya perayaannya belum, pastinya masih Merintis. akta notaris belum. Oh, Artinya saya tidak mau daftarkan karena masih bersifat pribadi. Jadi saya artinya ya tidak mau diluaskannya untuk diri sendiri saja. nama Pustaka mini. Pustaka Mini Unasi. Nah, kenapa dikatakan pustaka mini? Karena memang kalau perpustakaan itu kan harus luas, Ya. banyak buku. Nah ini dia tepatnya mini, berada di samping teras rumah. Saya buat ada rak-rak buku, tapi buku-bukunya itu adalah murni dari saya sendiri karena banyaknya juga saya nulis, ada juga hasil tulisan saya, novel, cerpen, nah itu semua. Ada sih juga sumbangan dari kawan-kawan komunitas. Baik. Masya Allah, saya juga terkagum nih dengan ulasan dari Ibu Pira, seorang guru pendidik ya, seorang pegiat literasi, penulis, jadi punya pengalaman dan juga istilahnya ilmu yang bisa dibagikan nih ke teman-teman guru dan masyarakat di Konawe. Baik, Ibu mungkin sebelum kita di penghujung ke acara, ada yang mau disampaikan nggak Bu untuk masyarakat Konawe nih, khususnya guru-guru, orang tua dan juga mungkin siswa didik gitu terkait pendidikan itu gimana? Ya, baik, terima kasih. Untuk masyarakat yang perlu saya sampaikan terkait kurikulum Merdeka, baik orang tua, pendidik, rekan-rekan pendidik, murid-murid atau semua lapisan masyarakat berupa komunitas. Jadi kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang membebaskan kita untuk belajar sesuai dengan potensi kita, ya. Tapi bukan dalam artian memaksakan. Nah, di sini kurikulum Merdeka ini perlu adanya partisipasi masyarakat dan juga orang tua. Kenapa? Karena kurikulum Merdeka ini pembelajarannya kalau dalam kelas itu butuh yang namanya partisipasi aktif, kolaborasi, karena di situ dengan adanya kolaborasi pendidikan ini akan lebih maju. Kenapa? Karena kita akan sama-sama mewujudkan pendidikan yang kita ingin capai. Seperti ini misalnya ketika ada proyek itu yang dilakukan oleh murid kita, itu orang tua harus sebisa mungkin, seaktif mungkin untuk memfasilitasi anak didik kita. Jadi ketika diberikan tugas, jangan selalu mengatakan atau memberikan stigma bahwa anak dikasih tugas, katanya sudah merdeka, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana anak itu bisa belajar mandiri di rumah, ini yang harus dilakukan. Tetapi kepada pendidik juga, jangan juga memberikan tugas yang bisa mengakibatkan anak. Jadi berilah semacam proyek, bukan semacam tugas yang dipaksa ya, tapi proyek yang bisa mengasah keterampilan mereka untuk memecahkan suatu isu, masalah dan lain sebagainya. Nah, proyek ini harus perlu bantuan atau kolaborasi dari orang tua itu sendiri. Benar. Nah, peranan orang tua itu paling penting ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena karakter anak itu muncul dari keluarganya. Lingkungan terdekat. Iya, keluarga terdekat. Jadi ketika anak sudah ditekan dari rumah, maka dia akan tertekan juga di sekolah. Jadi inilah kenapa kita membebaskan anak belajar sesuai dengan karakter mereka. Anak itu anak belajar sesuai kodrat dan sama. Jadi kenapa makanya itu kenapa kurikulum berubah, karena dia mengikuti perkembangan perubahan zaman. Tidak mungkin kan kalau kurikulumnya bukan digital, berarti kita harus kembali yang dulu. Kenapa dia harus era digital? Karena sekarang kita berada di era teknologi. Ya. Baik, jadi masyarakat Kabupaten Konawe khususnya untuk orang tua, guru-guru dan seluruh anak didik sebenarnya
butuh sinergitas antara seluruh elemen untuk kolaborasi, intinya kolaborasi ya, kolaborasi. mendukung kurikulum merdeka itu diterapkan dengan maksimal. Ya, Dan yang pastinya kurikulum merdeka ini hadir dan ada untuk pembaharuan dan peningkatan kualitas pendidikan ya, di Indonesia. intinya karakter murid, moral. Karena ya karakter kan jadi dasar ya untuk Ya, jadi walaupun anak itu memiliki kepintaran, tapi kalau karakternya baik. tidak ada, sama saja kosong. Benar. Ya buat apa anak itu pintar kalau karakternya tidak bisa menghargai orang lain, Benar. atau dan lain sebagainya. Itu yang harus, makanya ini dia harus dibarengi. Barangnya karakter dan juga pengetahuan moral. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab kita Bu sudah sampai di sini ya. Dan ada nih sesi terakhir dari Kepo Konoha Podcast untuk Ibu Pirawati SPD MPD, yaitu Mystery Box. Jadi ada di layar nih mungkin nanti seperti Mystery Box sebelumnya, ada beberapa gambar nanti akan kita tampilkan di layar dan Ibu Pira nanti bisa menjelaskan nih terkait gambar yang ada di layar. Piagam penghargaan Bupati kan. Oh, lomba budaya. Ini saya lupa ini. Lomba video Pembelajaran tingkat sekolah dasar. tahun 2021. dari Bupati ya. Ya, Bupati. Berapa orang yang dapat piagam ini? Atau Ibu saja? Kalau untuk SD saya sendiri, karena tapi ini ada pengalaman yang lucu pada saat ini penyerahan. Karena ini penyerahannya di di Morosi, kalau nggak salah, Morosi. Ya, Morosi pada saat itu. Pada saat tanggal 2 Mei ini diserahkan, dan kebetulan penyerahannya saya nggak ikut karena saya tidak tahu. Dan diumumkan gitu? Ya, nggak ditelepon, ya tiba-tiba diumumkan ada nama saya, ya kepala sekolah lah yang mewakili. Jadi ini lomba video pembelajaran tingkat sekolah dasar ini yang 2021 ini buat video praktik baik kita pada saat kita mengajar. Ini saya menggunakan pelajaran merupakan literasi kalau saya tidak salah. Jadi kami membuat video, buat video. Ini ada perlombaan gitu ya? Ya, lomba TGRI tingkat kabupaten pada saat itu. Ada juga SMP. Tapi yang dari sekolah dasar Ibu Pira yang mendapat piagam. Baik, selanjutnya layar. Oh iya, kasihan. Siapa ini Bu? Ini adalah kucing peliharaan anak saya, namanya Puki. Jantan betina nih? Ini betina. Kucing apa nih? Anggora apa? Persia. Jadi ini kucing kucing pemberian dari kakak ipar. Kebetulan kakak ipar saya itu adalah pencinta kucing, dan di rumahnya itu ada sekitar 12. Nah ini nih saya adopsi masih umur 3 bulan. Sekarang udah melahirkan, tapi adiknya yang paling imut itu sudah lari ke rumah, atau sudah kabur. Sekarang ya mungkin cari betina yang jantan, yang adiknya yang saudaranya tapi dia bulunya bagus kuning. Yang ada di rumah sekarang ini? Yang ini. Tapi anaknya hitam. Bulunya hitam. Percampuran ya dengan kucing lokal. Puki. Ini yang kasih nama. Ini bulunya lebat sekali. Pintar. Maksudnya kalau biar ada, biasanya kalau kucing lihat makanan di atas meja diambil. Ini enggak. Kalau buang air juga dia buang air di tempatnya, ada pasirnya. Terlatih ya. Iya. Tapi kalau Ibu juga suka kucing juga, pencinta kucing juga? Saya semuanya suka, tapi kalau yang rawatnya saya lebih suka ke anak-anak yang urus. Tapi kalau misalnya perawatan itu ya semuanya ke saya. Ininya makanannya. Tapi kalau mandiin atau enggak, saya anak-anak ya? Ya, anak-anak semua. Karena mereka yang punya. Jadi harus belajar bertanggung jawab. Mereka yang menginginkan, berarti mereka yang harus rawatnya, kasih makan. Saya cuma fasilitasi saja. Cuma ada satu kucing di rumah.
sekarang sudah bertambah 3. Oh, anaknya ya? Anaknya 2. Sudah besar. Baik. Ini saya kasihan ini karena dia habis sakit. Aduh, Allah Akbar. Dia habis sakit. Selanjutnya layar selanjutnya. Wah. Oke. Apa ini gambar apa ini? Ini adalah jadi Ya. ini kembar. Ini anak pertama saya ibu. ya. Anak pertama saya dulunya sekolah di SD 1 sejak kelas 1. Kemudian kelas 2 saya pindahkan ke SD Islam. Jadi ini yang cowok. Cowok cewek, Bu? Iya, Kembarnya? cowok cewek. Insya Allah. Ini Muhammad Firdaus, sekarang sudah kelas 2 SMA di SMA Negeri 1 Naha. Yang ini Madrasah Alia. Oh, terpisah nih Ya, semuanya. terpisah karena jadi saya membebaskan ke anak-anak untuk memilih sesuai yang mereka mau, bukan dari keinginan kami, karena mereka punya cita-cita. Yang ini ingin masuk teknologi, ini masuk pesantren nanti. Jadi kalau yang ini alhamdulillah kemarin sudah 2 kali berturut-turut Olimpiade Fisika sama Biologi juara 1 yang ini. Yang ini. Terus ini kemenakan saya. Ini yang kemenakan pertama. Nah, karena kami bertiga bersaudara. Iya. Ini anak dari kakak pertama, ini kakak kedua. Nah, ini adalah tetangga saya. Itu udah foto lama ya, tapi Ya, jadi memori. Kita tahu di mana sekarang. Baik. Iya Bu, saya ada lagi satu yang saya tanggap nih. Berarti menjadi seorang guru itu harusnya sangat menyenangkan ya. Terbukti dari Bu Pira ini masih awet muda. Ya, betul. Anak SMA, sudah ada SMA, tapi Bu Pira masih awet muda. Ya, ada sebenarnya kuncinya. Apa itu Bu kuncinya? Nah, jadi Bapak Ibu yang memilih profesi jadi guru itu sebenarnya harus kita bangga. Kenapa? Karena kan sebenarnya sekarang orang kalau ditanya, Ibu kerja di mana? Ya. Guruji. Nah, Ya, kata itu yang saya tidak suka ya. Seharusnya kita harus sombonglah sedikit. Ya, saya guru. Kenapa? Ya, karena kita guru itu kan merupakan pekerjaan yang mulia. Jadi sebelum jadi guru itu kita sebenarnya harus memantaskan diri, memantapkan juga hati. Jadi ketika masuk itu hati kita itu harus bahagia. Kenapa harus bahagia? Karena kita akan berhadapan dengan murid kita. Benar. Ketika kita dalam keadaan tidak mood, apa yang akan berimbas? Murid itu belajarnya juga tidak akan menyenangkan karena lihat gurunya saja sudah. Jadi harus selalu bahagia, senyum. Nah, itu yang utama. Nah, senyum. Kenapa? Karena kalau kita senyum itu akan menularkan ke orang lain, dia akan tersenyum. Kenapa dia jadi bahagia bukan karena ada apanya ya, bukan. Bahagia dari hati. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya sederhana, tidak perlu yang mewah-mewah, tapi kembali ke hati. Itu intinya. Dan harus selalu ikhlas mengajar. Kalau biasanya kalau kita tidak ikhlas mengajar itu, kalau ngajarnya juga maunya cepat-cepat selesai. Dia selalu lihat waktu ini cepat selesai. Tapi kalau guru yang ikhlas itu dia tidak akan sadar waktu sudah habis. Itu akan karena mengajar menjadi menyenangkan. Anak-anak biasa. Kalau saya itu pernah seperti itu, sudah waktunya pulang anak-anak masih seru di belajarnya. Karena itu dari kita sendiri. Jadi semua itu kembali ke kita dulu, mulai dari diri kita sendiri. Baik, saya mau tepuk tangan dulu nih Bu Firawati SPDP-nya. Masya Allah, saya sudah dapat teman-teman masyarakat di Konawe, sahabat Unaha TV channel pasti juga sudah dapat insight baru, pengetahuan baru terkait dunia pendidikan dari ulasan Bu Firawati. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami dari Konawe Podcast mau mengucapkan terima kasih kepada bintang tamu kita pada hari ini. Bu Fira, terima kasih banyak waktunya dan juga ilmunya. Semoga bermanfaat untuk Ibu Fira sendiri dan masyarakat pada umumnya. Baik, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.